kebocoran data itu bukan fenomena, that is the fact. Iya, betul. Dan itu sudah menyerbu kita luar biasa. Ini ada data lain lagi yang menarik sebenarnya. Kita mungkin nggak paham ya, apa yang ada di handphone kita itu kita serahkan kepada pemilik teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol seru. Nah, tentunya dengan beberapa pakar-pakar. Ada Pak Bambang Wijayanto, pakar hukum beliau, dan banyak kepakarannya lagi malah. Fakir, pada bikin sukar. Satu lagi ada rekan Aulia Postiera, dia adalah pakar-pakarnya banyak sebetulnya. Cuma ada beberapa bidang khusus yang saya tertarik dengan diskusi sekarang ini. Karena Aulia ini Master Security IT, ya, Siap. dan Certified apa namanya itu? Ethical hacker. Ethical hacker. Waduh, luar biasa. Serem kalau lihat hacker gitu. Beretika ya. Diskusi sekarang ini kita sebenarnya tertarik untuk membincangkan mengenai kebocoran data, kebocoran data pribadi. Dan ini belakangan ini kan banyak tuh di berita-berita soal adanya kebocoran data pribadi. Bahkan ada katanya di berita itu ada 3 miliar data SIM card ya. 1,3 miliar, Pak. 1,3 miliar ya, data SIM card yang bocor. Dan ada beberapa data lain yang bocor. Saya mungkin pandang perlu untuk ada perspektif dari Uda Aulia nih terkait dengan masalah kebocoran data. Itu apa sih? Kenapa sih menjadi masalah gitu? Bukankah kalau bocor aja kan KTP kita kadang ditunjukin sama orang juga gitu kan? Iya, betul. Itu bahaya apa enggak? Terus kebocoran data itu memang idealnya seperti apa? Kenapa kok bisa bocor juga? Itu hal-hal yang menurut saya perlu diberikan pemahaman, karena saya juga antara paham dan tidak sebenarnya. Gimana, Aulia? Oke, makasih Bang Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Novel ini setiap hari ketemu saya diskusi juga sering banyak dengan Bang Novel. Jadi gini Bang, sebelum kita ngomong tentang kebocoran data itu, penting kita pahami tentang apa itu pengertian data pribadi, Bang. Oke. Nah, ini kan kita mungkin beberapa waktu terakhir, beberapa tahun terakhir itu aktivis-aktivis di beberapa lembaga itu getol mendorong agar DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke. Nah, data pribadi itu, Bang, itu di Permendagri 102 2019, di Permenkominfo 20 2016 tentang Peraturan Menteri Kominfo terkait dengan perlindungan data pribadi, itu didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Jadi ada empat nih Bang, empat kata kerja ya Bang ya. Dirawat, berarti merawat, dijaga, berarti ada kewajiban menjaga. Terus disimpan, ada kewajiban menyimpan, dan juga yang terakhir dilindungi kerahasiaannya. Berarti ada kewajiban untuk melindungi. Nah, poinnya adalah data pribadi itu harus dilindungi baik secara teknis maupun secara hukum, Bang. Secara teknis itu maksudnya itu bagaimana perlindungan data itu di servernya. Apakah sudah dienkripsi? Apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah keamanan informasi? Dan sebagai macamnya. Itu secara teknis itu ada standarnya sendiri. Ada ISO 27001 tentang keamanan informasi. Terus secara hukum, bagaimana seharusnya data itu diperlakukan dan dilindungi secara hukum? Kalau seandainya ada kebocoran data seperti yang terjadi beberapa waktu ini, kita sempat mendengar bahwa ada kebocoran data di BRI. Ya, ada kebocoran data di BPJS. Yang terakhir itu kebocoran data di katanya Kominfo. Kita nggak tahu. Nah, ketika hal itu terjadi, itu seharusnya ada mekanisme
yang menjadi tanggung jawab si pengambil data atau pengguna data atas insiden tersebut. Oke. Jadi dan di sisi lain seharusnya ada sanksi. Kalau kita baca Permen Kominfo 20/2016 ini, sanksinya hanya sanksi administratif, Bang. Jadi belum ada sanksi pidananya terkait dengan hal itu. Nah, kenapa? Sanksi terhadap siapa nih? Terhadap pengelola data. Jadi yang menyimpan data tersebut. Karena ada kewajiban di sana kan, Bang, seperti yang kita sampaikan tadi, harus dijaga dan dilindungi data tersebut, Bang. Nah, kenapa data pribadi itu apa aja sih gitu? Nah, ini kita ngomong data pribadi itu apa aja. Data pribadi itu diantaranya adalah data-data yang kita serahkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Di sana tuh kalau kita breakdown semua tuh, kalau saya nggak salah itu ada 31 jenis data. Mungkin Pak BW nanti bisa meluruskan. 31 jenis data dan diantaranya itu ada data biometrik kita. Karena kita waktu perekaman KTP kan diambil foto, muka, sidik jari, retina. Jadi itu data-data paling rahasia dari apa ya yang kita miliki gitu. Selain data nama, tanggal lahir, tempat segala macam, nama ibu segala macam. Nah, atas data-data tersebut kita mengetahui bahwa Kemendagri melalui Permendagri 102/2019 tadi itu memberikan akses kepada institusi, kepada lembaga negara atau kepada korporasi. Nah, memang kalau dalam diskusi-diskusi termasuk dengan Kemendagri sendiri, kita pahami urgensinya adalah hal itu di hak akses itu digunakan untuk mengkonfirmasi, Bang. Dulu di sekitar tahun 2018-17, saya sering mendapat informasi bahwa orang minjam di bank pakai KTP palsu. Bank tidak dapat memverifikasi bahwa ini nasabah ini benar atau tidak. Nah, dengan adanya hak akses tersebut, ditambah dengan ada tools seperti card reader, itu bisa dikonfirmasi bahwa ini benar KTP-nya. Gitu. Jadi tujuannya baik di satu sisi. Cuma permasalahannya adalah ketika data-data itu dikumpulkan oleh banyak, ini kita kan seorang diri kita aja, seorang saya Aulia, data saya pasti ada di banyak institusi. Pasti saya pernah transaksi di toko apa, saya ngisi form. Saya apalagi institusi negara. Nah, semua ada di sana. Nah, apa sih bahayanya ketika data itu bocor? Kembali ke pertanyaan Bang Novel tadi. Saya mau nanya tadi ya, betul. Nah, bahayanya itu kalau menurut saya itu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bang, tentang cybercrime, kejahatan-kejahatan siber. Bisa dipakai ya? Bisa dipakai. Data itu bisa dipakai oleh penjahat. Bisa dipakai oleh penjahat. Nah, itu jadi manfaatkan data-data pribadi kita itu dimanfaatkan untuk kejahatan. Jenis kejahatan itu antara itu phishing. Phishing itu kan sering kita terima SMS, terima WhatsApp, ada link tertentu kita klik, lalu kita diarahkan ke situs tertentu, lalu kita menginput sehingga password dan username kita didapat oleh si penyerang. Terus kedua ada carding, Bang. Carding itu kartu kredit. Kejahatan kartu kredit itu di zaman-zaman awal tahun 2000-an itu sangat populer, Bang. Di awal tahun 2000-an. Jadi ketika data kartu kredit itu digunakan untuk transaksi jual beli, sehingga yang punya kartu tidak tahu bahwa dia melakukan transaksi tersebut. Ya udah pasti di sana ada kerugian finansial ya, Bang ya. Lalu ada kejahatan ransomware. Apa itu? Ya, ransom itu kan kalau kita bahasakan semacam pemerasan, Bang ya. Jadi saya bajak situs Abang atau saya bajak akun Abang. Kalau Abang mau balikin, Abang bayar sejumlah tertentu ke saya. Jadi kayak pemerasan gitu, Bang. Terus ada penipuan online, ada juga SIM swap ini. Ya SIM kita itu diganti SIM card kita itu. Dia semacam duplikasi gitu. Diduplikasi gitu ya, bisa ya. Nah, diambil alih lah. Terus yang tadi yang soal apa namanya itu hack ke media sosial,
Istri saya juga baru beberapa waktu yang lalu. Oh iya. Dihack juga dan dipakai untuk nipu orang. Nah, sempurna Bang. Iya. Ada penipuan online dan ada peretasan. Yang keenam tuh peretasan Bang. Iya, iya. Dia retas terus dengan menggunakan seolah-olah itu sebagai istri saya, dia jualan barang yang sebetulnya itu bohong-bohongan. Orang transfer ke dia. Nah, itulah bahayanya Bang. Ya, tadi dia ada 2 kejahatan yang dilakukan itu. Dia meretas, kemudian menipu. Iya, iya. Terus masalahnya lagi ketika melapor sulit kan? Nah, itu gimana Bang? Karena orang banyak itu ketika ngalami kondisi-kondisi tadi, saya juga akhirnya saya perhatikan, ternyata yang ditipu di online itu banyak sekali. Tapi mekanisme melapornya kemana dong? Ketika melapor ke cyber, melapornya seperti apa? Nah, ini kan menjadi problem. Dan saya juga mengalami ketika melapor ternyata juga tidak menyenangkan gitu kan, menjemukan namanya menunggu, ikutin proses panjang. Padahal sehari-hari hacker itu orang-orang yang mau menipu atau pelaku kejahatan itu berbuat terus. Nah, iya betul Pak. Kita yang jadi korban melapornya panjang sekali prosesnya. Nah, ini yang menjadi problem itu. Proses penyidikannya panjang Bang ya. Panjang sekali. Iya. Ya betul sekali itu Bang. Terus juga yang paling sering itu terjadi juga skimming Bang. Skimming itu di perbankan, ya kartu ATM segala macam. Dia mengcopy data yang ada di kartu ATM kita. Iya, iya, iya. Jadi bahaya sekali dong bocor data itu ya. Ya, jadi itulah diantaranya itu Bang. Dan yang paling banyak ditindaklanjuti menurut saya sekarang itu jenis kejahatan konten ilegal Bang. Konten ilegal tuh seperti hoax, pornografi, ya, yang hal seperti ini yang lebih banyak direspon gitu. Paling nggak di berita lah ya, di berita itu lah yang paling nggak. Tapi yang korban-korban tadi yang seharusnya dampak kerugiannya lebih nyata ya, lebih material bisa diukur. Apalagi ketika tidak diproses segera, membuat pelaku-pelaku kejahatan itu termotivasi untuk berbuat terus. Betul. Selama nggak ada penindakan, mereka akan keenakan, Bang. Iya, memang luar biasa itu. Pak BW, gimana Pak BW terkait dengan hal ini? Pak BW boleh ngomong ini loh, Pak. Silakan, nggak harus dibatasi dengan pertanyaan Pak BW. Ya. Kita lebih suka ngobrol. Pertama saya mau nambahin mengenai insiden. Saya punya catatan nih, Mas Aulia. Data pribadi penggunaan electronic health alert card. Itu September 2021, 1,3 juta pengguna e-hack itu pertama kali ditemukan di server, dapat diakses semua orang. Terus sudah gitu kebocoran data dari Cermati dan Lazada tahun 2020 Desember. Itu 2 perusahaan itu juga bocor. Data ini diperdagangkan dan ada sebanyak 2,9 juta. Ini menurut berita seperti itu ya. Diambil dari aktivitas di 7 perusahaan di sektor keuangan. Kayak gitu. Terus ada gitu BRI Live di Singapura kita 2021 itu juga di datanya juga bocor. Tokopedia jutaan akun penggunanya itu menurut informasi itu 91 juta. Terus asuransi BPJS itu juga ada bocor. Nah artinya kebocoran data itu bukan fenomena, that is the fact. Dan itu sudah menyerbu kita luar biasa. Ini ada data lain lagi yang menarik sebenarnya, Mas Novel. Mas Aul ini dari catatan saya ini, ternyata setiap 32 detik itu ada hacker yang menyerang seseorang melalui sistem media sosial online. Jadi hacker attacks people worldwide every half minutes. Terus udah gitu Internet Security mengatakan setiap hari itu 2.240 kali per day itu serangan-serangan itu terjadi. Jadi itu luar biasa sekali. Di Amerika, Mas, catatannya tuh 300.000 orang Amerika itu menjadi victim dari phishing and smishing act. Itu data FBI 2021. Jadi bagian pertama saya mau ngomong, ini sekarang kita hidup bukan di dunia maya, tapi dunia fakta yang menyerbu melalui dunia maya gitu. Biasa. Jadi kayak gitu ya. Jadi antara maya dan fakta sekarang udah kawin tuh Mas. Jadi diserbunya oleh dunia maya, tapi yang dirugikan kita. Soalnya kita pakai sehari-hari dengan kegiatan online, Mbak ya. Ya, itu bagian pertama itu. Terus yang kedua sebenarnya bagian kita kurang cukup diberitahu bagaimana mengatasi dan meminimalisasi potensi serangan-serangan itu. Edukasi berarti Pak ya. Jadi fungsi edukasi itu harus lakukan. Dan bukan hanya fungsi edukasi, alertnya gitu loh. Ini apa akibat terdalamnya?
Kebetulan lagi nulis jurnal nih, Mas Novel. Dan dalam jurnal itu, saya kemudian mendapati salah satu kejahatan yang sekarang luar biasa itu adalah seks online. Jadi kita tuh ada pemerasan di situ, Mas. Jadi kita tuh disuguhi satu program yang berkaitan dengan seks melalui online, tapi setelah itu kita direkam dan itu dijadikan alat untuk memeras. Iya. Itu terjadi yang kayak gitu. Iya. Belum lagi kalau kita ini asik ya sama orang yang belum kita kenal atau sama teman dekat sekalipun gitu ya. Udah bebas nih kan ngobrolnya, kadang-kadang ya udah nggak pakai batas lagi. Nah itu kemudian jatuh ke tangan orang lain gara-gara laptopnya hilang. Iya. Jadi artinya alert mengenai jangan bermain-main dengan informasi pribadi itu harus digaungkan betul dan itu nggak sampai, Mus. Dan yang paling mengerikan penduduk kita berapa sekarang, Mas Novel? 270 jutaan lebih. Pengguna handphonenya berapa? Udah di atas 350 juta. Ada yang pakai 3, pakai 4 3, ada yang pejabat ini ada sampai 15 gitu kan, karena setiap kelurahan dia harus telepon kan. Misalnya kalau anak muda sekarang, ini HP untuk gua dan keluarga, ini HP untuk cem-ceman gua. Katanya itu ada lagi tuh model-model kayak gitu. Jadi saya mau bilang bagian yang kedua itu adalah bagaimana informasi untuk mensosialisasikan itu dan bagaimana cara membangun alert itu. Ini udah bukan ini. Anda akan itu begitu sekali kena, Mas. Itu ngapusnya susahnya setengah mati. Betul. Dan rekam jejak digital kita ditaruh di dunia maya itu sampai seumur hidup tuh kalau nggak punya teknologi untuk atasi, kita akan terus-menerus terekam. Itu bagian kedua. Nah, saya mau stop di bagian ketiga. Di bagian yang ketiga itu hari ini, Mas. Kita kekurangan informasi juga. Kalau ada masalah seperti ini, kita mesti kemana? Itu yang tadi kita harus apa? Kita harus ngapain? Dan kalau menurut saya, mengandalkan kepada penegak hukum itu juga kita agak salah. Artinya agak salah tuh gini, kita tahu keterbatasan mereka juga. Iya, betul. Nah, itu sebabnya menurut saya sekarang harus muncul inisiatif di masyarakat, di teman-teman anak muda yang udah paham soal-soal beginian. Kenapa kita tidak membuat satu problem solving, entah itu menerima masalah, masukan, kayak gitu. Jadi yang kecil-kecil ini bisa kita atasi gitu. Dan yang paling mengerikan tuh sebagian dari kita, keluarga kita, itu adalah potensial victim dari kasus kejahatan cyber ini. Dan ini udah saatnya kita bikin kelompok yang memang bisa membantu. Saya kalau punya masalah macam-macam nih, masalah gini, lari ke sini. Iya. Lari ke ahlinya. Salah satunya kayak gitu. Jadi kayaknya diskusi ini menjadi menarik karena isu itu sebenarnya. Iya. Pak Billy, Mas Awal gini, terkait dengan tadi yang dibilang, memang saya bisa paham lah kalau korban-korban dari kejahatan online ini melapor ke polisi semua, bingung juga polisi ya. Iya, betul, Bang. Banyak sekali. Jadi tadi saya mau nanya itu, cuman tadi Pak Billy udah jawab duluan ya. Dan tadi yang menarik adalah ketika kita mengalami itu menjadi korban, langkah apa yang pertama tadi Pak Billy tanya itu bagus. Dan saya ingin nambahkan juga, agar kita tidak jadi korban, apa yang harus dilakukan? Nah itu penting itu. Gimana, Aulia? Ya, memang ini ya Bang, ini fenomena yang terjadi di banyak negara Bang, dengan masifnya perkembangan teknologi informasi ini, dan terutama dunia media sosial ya, dengan edukasi dari masyarakatnya. Ya Indonesia salah satu negara, kalau kita masih bilang negara berkembang dengan penduduk yang begitu banyak, yang hampir semua penduduk sekarang menggunakan smartphone dan berinteraksi di dunia maya. Sementara banyak dari penduduk-penduduk tersebut belum paham tentang apa risiko, bagaimana pengamanan, bagaimana tadi yang Pak Bewi bilang, bagaimana merespon ketika terjadi sesuatu kebocoran segala macam, mereka nggak paham. Kita sering mendengar informasi bahwa ada ibu rumah tangga yang tiba-tiba dilaporkan karena pencemaran nama baik di dunia maya.
Ya, dia mungkin berpikiran seperti ngobrol di pinggir gang. Iya, Ibu-ibu sore-sore duduk di teras ngobrolin tetangga. Kan banyak kan sering seperti itu, Bang. Nah, tapi ini kan dunia maya. Ketika itu diposting di dunia maya, dibaca oleh banyak orang, itu kan jadinya defamation, namanya pencemaran nama baik. Bisa diarahkan ke sana. Nah, kalau menurut saya hal yang terpenting harus dilakukan pertama, khususnya oleh pemerintah dan tanggung jawab negara dalam hal ini adalah memberikan edukasi, Bang. Edukasi, Bang. Itu yang pertama. Bagaimana berperilaku sehat di dunia maya. Kita melihat ketika tahun-tahun politik, kita menyaksikan itu fitnah bertebaran di mana-mana. Baik itu dari berbagai macam calon dan juga dengan propaganda yang berbeda-beda pula. Ya termasuk kita juga bagian dari korban dari propaganda tersebut, Bang. Nah, saya masih ingat itu. Nah, itu bahaya karena memang kalau kita bicara impact atau dampak dari kejahatan siber yang berbasis dari kebocoran data pribadi tersebut, itu tidak hanya terkait dengan kerugian secara material, tapi juga imaterial. Kayak Pak BWK misalnya, ketika orang diposting fotonya sedang mungkin tidak berpakaian, itu dilihat oleh banyak orang dan dia malu. Dan mungkin dalam beberapa kasus tertentu orangnya stres, malu, akhirnya bunuh diri. Jadi banyak hal-hal seperti itu yang terjadi. Terus juga dari kejahatan siber mungkin sedikit melenceng dari data pribadi, terkait dengan propaganda hoax. Yang ngeri, ya? Itu berbahaya, Bang. Karena itu merusak tatanan yang lebih besar, tatanan bernegara, Bang. Apalagi kalau dibuat secara sistematis dan dikendalikan. Nah, lebih bahaya lagi. Itu lebih bahaya. Nah, kita mungkin Abang mungkin ingat ya di sekitar tahun 2015 atau 16 ya, ketika Pilpres di Amerika. Jadi itu ada yang namanya Cambridge Analytica. Ketika itu kan skandal Facebook ya, itu kan sampai rame ya di Amerika waktu itu, Bang. Ketika itu digunakan, media sosial itu digunakan untuk merekayasa. Ya, kita mungkin nggak paham ya apa yang ada di handphone kita itu kita serahkan kepada pemilik teknologi. Di antaranya, misalnya Abang punya iPhone, saya punya Android. iPhone dan Android, Google itu bisa tracking kita. Kita nggak pernah sadar itu. Makanya kalau kita dalam tanda kutip guyonannya, sekarang malaikat itu nyata. Kemana-mana, malaikat itu menjadi nyata gitu. Kemana-mana kita diawasi di handphone kita. Apa perilaku kita, apa yang kita buka di handphone kita, itu bisa di-track. Nah, saya sedikit, Bang, menceritakan bagaimana sebuah best practice, Pak, di Uni Eropa. Jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi dengan rekan kita yang juga dia tinggal di Belanda, dan kebetulan dia juga ahli di bidang cyber security, dan dia juga punya teman yang menjadi ahli dalam pembuatan GDPR namanya, Bang, General Data Protection Regulations untuk Uni Eropa. Nah, di Eropa itu dibangun semacam undang-undang perlindungan data pribadi yang isinya itu adalah mengisi tentang guideline atau panduan untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi dari perseorangan yang tinggal di atau di luar Uni Eropa. Jadi itu benar-benar diatur, termasuk Google atau Apple ketika mau berbisnis di Uni Eropa, mereka harus comply dengan aturan itu. Negara yang melakukan itu ya? Iya, negara. Nah, dan bagusnya itu sepakat satu Uni Eropa, Bang. Dan itu juga negara-negara lain di luar Uni Eropa itu seperti Jepang dan Kenya udah ngikut GDPR itu, Bang. Nah, kita itu sering lupa. Misalnya gini, kalau teman-teman yang biasa di internet itu ada sering buka cache atau cookies. Itu kan sebenarnya itu menyimpan data riwayat situs-situs yang kita kunjungi. Bagi misalnya Google Chrome kita kayak contoh aja Google Chrome. Ya, dia menyimpan apa saja yang kita buka di sana. Nah, yang lebih berbahaya lagi,
namanya itu fingerprinting, Bang. Nah, itu contoh, itu dia merekam semua aktivitas kita di dalam handphone kita. Yaitu ya iOS, Android, segala macam itu bisa merekam itu. Nah, untuk masuk Uni Eropa, akhirnya iPhone ya, menurut perusahaannya Apple, itu dia harus comply dengan itu. Ketika kita pengen di tracking, kita harus dengan concern kita. Jadi kita harus aktifkan dulu, kita mau di track atau tidak. Jadi pilihan kita sendiri ya, kesadaran kita ya. Jadi ada persetujuan, Bang. Persetujuan ya. Nah itu jadi diantaranya seperti itu, Bang. Iya. Nah yang menarik gini, Mas Sofyan, perlindungan data pribadi di kita itu belum diatur dan kita juga tidak aware. Iya. Jadi kan pertanyaannya udah bagus tuh. Saya tambahin nih. Siapa? Ini expertnya beliau. Yang pertama adalah yang pertama, hindari aplikasi-aplikasi ilegal yang tidak berizin. Ilegal pasti tidak berizin. Itu sebaiknya ya. Betul. Jangan sampai ini nggak jelas, sebaik hindari. Terus udah gitu, jangan sembarangan mengunggah data pribadi di sembarangan. Betul. Itu kurangi deh. Mau masuk di ini data pribadi. Terus kalau gitu, ini ilmunya Aulia sebenarnya. Kalau menerima email dan ada yang tidak jelas, jangan diklik gitu karena dia bisa sebarin virus dan macam-macam kayak gitu. Apalagi lampiran-lampiran tiba-tiba kita tertaut kayak itu tuh tiga ini. Nah, saya mau tambahin ini nih di dunia tuh Mas Aulia tuh sebenarnya ada beberapa hal ya undang-undang yang Indonesia tuh ketinggalan banget. Di sana tuh udah ada yang disebut dengan Computer Crime Act. Kita nggak punya. Digital Signature Act kita nggak punya. Sekarang kita sudah ada Telemedicine, tapi Telemedicine Act kita nggak punya. Multimedia Act kita nggak punya. Payment System Act kita nggak punya. Termasuk Personal Data Act. Jadi ini standar yang ada di ASEAN tuh, yang 5 tadi itu, dan kita satu pun belum punya. Gitu. Jadi bagi saya sih sebenarnya yang ada di Permenkominfo sebenarnya dan Permendagri itu udah menarik. Tapi itu tidak cukup untuk mengatasi serbuan dunia yang begitu faktual. Berarti level peraturannya harus lebih tinggi lagi, Pak ya. Terus yang kedua, bukannya level peraturannya, tadi kan mekanisme regulasinya harus begini-begini. Sanksinya, sekarang orang yang mengunduh semua data pribadi kita, itu kalau terjadi kebocoran, tanggung jawabnya itu apa? Betul. Jadi sanksi terhadap ini nggak ada. Kalau nggak ada sanksi, ini mereka main-main semua. Gitu. Ini bagus sekali. Kalau memang ada ketentuan untuk sanksi, maka orang atau korporasi ketika mau menyimpan atau mengambil data pribadi, dia betul-betul harus menyiapkan pengamanan yang memadai. Betul. Memang itu biaya, tapi kalau nggak ada sanksi, dia nggak mau keluar biaya untuk itu. Betul ya. Betul. Nah ini menarik nih, Pak Novel tadi. Jadi kita, saya kalau tidak salah ya, ada perusahaan IT Korea ya, yang dia melanggar waktu itu di Eropa, itu dia sanksinya itu dendanya besar. Jadi dendanya cukup besar ketika dia tidak dapat melakukan kewajibannya melindungi data yang diambil dari pengguna. Sanksinya cukup besar. Dan itu denda. Kita kayak FCPA lah, FCPA, Foreign Corrupt Practice Act. Ketika dia violated FCPA, dendanya cukup besar. Makanya orang takut. Jadi korporasi itu yang ditakutkan adalah kerugian material. Kan, dia takut denda. Terus yang kedua adalah ada tren di negara-negara Eropa karena mereka dengan adanya GDPR ini, mereka mengalokasikan 7% dari anggaran mereka, dari budget mereka per tahun untuk keamanan cyber security-nya itu. Jadi 7% kan cukup besar ya Bang untuk sebuah korporasi ya. Nah, jadi dengan adanya kesadaran seperti itu, masyarakat pun nggak perlu aware. Mereka serius kok melindungi data kita gitu. Nah, jadi mungkin dilanjutkan oleh Pak BW. Yang juga menarik, kalau kesadaran orang-orangnya nggak ada, bagaimana kesadaran korporasinya? Apalagi kemudian di startup, Mas. Asik begitu. Begitu dihajar, kolaps itu. Seluruh investasimu itu hilang gitu. Nah, awareness ini yang menurut Aulia tadi itu jadi penting banget. Tapi bukan hanya awareness-nya, kita harus nyiapin tuh. Kayaknya Aulia kamu mesti bikin komunitas untuk melindungi itu cyber security gitu. Kalau enggak makanya sekarang bisnis yang paling menarik di korporasi di dunia ini adalah bisnis cyber security. Ya, menarik diskusi kita ini dan memang
permasalahannya banyak, kompleks karena dari negara masih banyak PR ya yang belum dikerjakan. Paling tidak sekarang kita memahamkan ke pemirsa, ke publik bahwa penting untuk menjaga jangan sampai menjadi korban gitu ya. Betul. Dan kalau menjadi korban maka langkah-langkah tadi yang Aulia sampaikan itu menjadi acuan lah, dan segera menghubungi orang yang ahli dan ahli tapi juga punya ethical hacker ya. Jangan sampai malah jadi pelaku lagi. Karena sekarang ini Mas, dunia maya itu sudah terlalu fakta, Iya. sudah menjadi fakta yang terbaru. Sama satu lagi. lagi tambahan itu autentifikasi mengenai itu juga penting ya. Password gitu Mas, itu saya sering banget diajarin yang dasar itu Bang, bikin password, bagaimana bikin password yang aman, perbarui setiap ini sekali. Perbarui. Kadang yang sering sampai hari ini pun Bang, saya melihat mungkin karena beberapa orang tua kita ya, karena untuk memudahkan dia password cuma 3 huruf. Tapi beberapa jangan menyinggung saya dong. Beberapa situs itu memang sudah mewajibkan kalau tidak, misalnya tidak 8 karakter dan tidak di sistem perbankan sekarang udah mulai. Itu udah setahun dipaksa gitu berubah. Padahal berubah sedikit besok dirubah lagi gitu. Balik meneh. Dan yang paling penting nih Bang, sebelum ditutup Bang, kalau menurut saya sih ini saya pengen menggugah ya hati para legislator kita di DPR Bang. Ini kan draft udah perlindungan data pribadi itu sudah cukup lama. 3-4 tahun. Nah, sudah cukup lama, dan mungkin saat ini Bapak Ibu kita yang terhormat di DPR itu belum merasakan dampak atau jadi korban dari penyalahgunaan data pribadi ini. Tapi suatu waktu dia bisa saja dan berpotensi menjadi korban. Nah, makanya penting bagi negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal perlindungan data pribadi mereka. Yang kedua, yang penting karena kita dulu mantan penegak hukum Bang ya. Itu penting segera. Masih, bukan mantan KPK. Penting juga segera setelah undang-undang perlindungan data pribadi itu undang-undang penyadapan Bang. Penyadapan itu memang seharusnya diatur. Kalau di luar negeri untuk mengambil data pribadi seseorang itu harus putusan hakim, penetapan hakim segala macam. Kalau di kita saya nggak tahu karena begitu banyaknya terjadi peretasan segala macam. Nah, itu sangat rawan penyalahgunaan wewenang. Jadi 2 undang-undang itu penting untuk segera disahkan untuk keamanan hidup kita di dunia nyata maupun dunia maya. Luar biasa. Kalau itu tidak dilakukan Mas Novel, maka kita bisa mensinyalir ada kepentingan negara yang sedang bermain di situ untuk melindungi kepentingannya supaya bisa meretas sembarangan kepada kita. Itu bahaya, Pak ya. Itu bahaya. Jadi itulah pelanggaran HAM. Pelanggaran berat HAM, bukan pelanggaran. Dan dari diskusi kita atau bincang-bincang kita ini menggambarkan bahwa integritas itu bukan cuma di dunia nyata, dunia maya juga penting. Betul. Dan kita harus menjaga dari orang-orang yang tidak berintegritas di dunia maya yang mereka berbuat jahat dengan menggunakan dunia maya, dan itu bahaya sekali ya. Dampaknya bisa kemana-mana. Baik, terima kasih. Ini bincang-bincangnya seru banget. Kalau diteruskan memang panjang ya dan luar biasa, tapi semoga dengan bincang-bincang ini bisa cukup mencerahkan dan bisa bermanfaat bagi pemirsa dan siapapun yang ingin mengetahui mengenai kebocoran data dan terkait dengan cyber dan lain-lain. Terima kasih Pak BW, Mas Aul. Semoga penyampaiannya bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi.